Dan ya, ini dia full manga One Piece chapter 1074 yang dimana berjudul Mark III. Dan chapter kali ini ditemani suatu cover story Jermal Double Six kembali yang di sini kita bisa melihatnya ya, mereka bertiga saling bergelut di antaranya. Nah, di awal chapter kali ini berada di Fabrio Pass alias tempat pekerja yang berada di bagian bawah Pulau Egghead, yang dimana di sana terjadi ledakan yang cukup hebat dan juga terjadi kepanikan dari seorang atau segerombolan agen Kroco CP0, yang dimana mereka berteriak, "Oi, kau bukankah pria yang bersama angkatan laut? Jangan biarkan senjata world government ini menghalangi kami. Dan bagaimana kalian berani menyakiti kami?" Dimana di sana kita bisa melihat ya sejumlah kroco agen CP0 tepar di tanah. Dan melihat itu ya, salah satu agen CP0 yang lainnya merasakan dendam kusumat yang di mana berikutnya agen CP0 tersebut ya siap menembakkan senjatanya ke arah sosok yang menghalangi mereka dan menghancurkan agen CP0 itu yang merupakan senjata world government, yaitu Pacifista. Dimana Pacifista model baru PX3041 dengan tampilan suit yang kece serta kacamata di matanya. Yang mana ya di panel itu Pacifista itu mengeluarkan semacam jelly atau bubble dari tangannya, yang kemudian dengan gel itu Pacifista ya mengalirkan gel itu ke tangannya dan duar, bubble itu berhasil memblokir tembakan CP0 sebelumnya. Dan itu juga membuat ledakannya memental kembali ke arah agen CP0 dan membuat mereka yaitu agen CP0 kroco-kroconya pada kocar-kacir terpentalkan di sana sambil bertanya-tanya kemampuan macam apa itu. Nah, kemudiannya di halaman berikutnya salah satu agen itu menjelaskan kalau itu adalah kekuatan bubble shield atau perisai gelembung, yang dimana itu adalah hasil eksperimennya Vegapunk dan merupakan perisai yang sangat kuat. Dan dijelaskan oleh agen itu bahwasannya itu berada pada tingkatan yang berbeda daripada prototipe yang digunakan dalam perang Marineford sebelumnya. Dan dengan tegasnya agen itu mengatakan kalau apa yang di hadapan kita ini ya, apa yang kita lihat pada saat ini itu adalah Pacifista Mark III, dan memperingati ke kroco yang lainnya kalau semuanya tolong untuk menyerah saja, karena jika kita melawannya yang kita dapat hanyalah suatu kematian. Dan ya di sisi lainnya kita melihat ya Pacifista ini berbicara sambil menodongkan lengannya yang siap untuk menembak, dimana Pacifista itu mengancam untuk jangan melawan dan segeralah pergi ke Factory B. Kemudian di halaman berikutnya para agen CP0 mulai bertanya-tanya siapakah yang memerintahkannya, siapa yang memberi perintah kepada Pacifista ini, karena tidak mungkin kan Pacifista ini bertindak sendiri seperti itu. Dan kemudiannya scene berpindah di sisi lain di tempat yang sama, yaitu Fabrio Pass, yang di sana kita melihat Sentomaru yang selamat, yang mana terlihat para pekerja di sana tengah merawatnya. Dan di sana Sentomaru yang terlihat memegang denden musi berbicara kalau hari ini adalah hari yang luar biasa, dan dia juga bertanya-tanya apa yang terjadi di atas sana. Soalnya mereka sampai menutupnya dengan fronten dome atau sistem penghalang di sana. Dan diketahui ya, di sini Sentomaru mencoba menghubungi Vegapunk yang asli, tetapi ternyata gak nyambung-nyambung. Sentomaru tidak bisa menghubunginya. Kemudian di halaman berikutnya Sentomaru mengingat perkataan Luffy sebelumnya soal membawa Vegapunk daripada pulau ini, yang kemudiannya Sentomaru juga menyadari sekaligus menjadi hal yang dia khawatirkan kalau faktanya Marine terus menghubungi mereka melalui denden musti tanpa sadarnya. Dan terlihat di sana denden musti yang dipegang oleh Sentomaru berbunyi pula. Selain itu, di sini ya Sentomaru juga sadar kalau statusnya pada saat ini adalah seorang pemberontak. Jadi dia hanya akan melakukan apa yang ia pikirkan yang sudah terjadi pada saat ini. Kemudian di panel berikutnya dengan para Pacifista Mark III dan sejumlah unit lainnya yang tampaknya terhubung dengan Sentomaru di sini, di mana kita bisa melihat ya Sentomaru memberikan suatu perintah kepada semua 50 Pacifista Mark III yang ada di sana untuk bergerak. Dan ya kita bisa melihat ya
50 pasifista yang awalnya ditabung di sini mulai keluar dan bergerak secara berbaris-baris. Yang dimana di sini ya Sentomaru menjelaskan kepada 50 pasifista yang sedang bergerak secara bersamaan kalau Mugiwara no Luffy telah memberikan Dr. Vegapunk tumpangan untuk menaiki kapal. Nah, oleh karena itu, membiarkan Vegapunk berlayar dengan aman itu adalah tanggung jawab kalian. Dan sontak perkataan Sentomaru itu ya ditanggapi oleh salah satu pasifista di sana dengan mengatakan mengerti. Tetapi tak sampai di situ ya, Sentomaru mengatakan kalau ada yang aneh di angkatan laut, kalian atau pasifista pergilah dan tetap waspada. Sesuatu pasti akan terjadi di pulau ini. Dan tidak peduli apa yang terjadi, kalian harus pastikan bahwasannya pencipta kalian yaitu Vegapunk keluar daripada pulau ini. Sementara itu, terlihat agen CP0 yang mulai kocar-kacir di sana. Dan kemudiannya scene berpindah ke lab atas yang berada di atas pulau Egghead. Yang di sana kejadi kepanikannya di mana seorang Vegapunk menghilang. Ya, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi karena seharusnya mereka semua berada di lab ini bukan? Kemudian di panel berikutnya kita melihat Luffy yang ngos-ngosan di sini karena dia terlalu banyak lari mencari Bone dan yang lainnya. Sementara itu, di sisi lainnya, Chopper yang berada di sebelah Luffy mengatakan kepada Luffy kalau Luffy sudah merusak sepatu hoverboardnya karena berlari sebelumnya. Dan di sini ya, Chopper dengan cemasnya membisikkan kepada Luffy untuk jangan katakan kepada siapapun soal sepatumu yang rusak itu, karena aku tidak punya uang untuk membayarnya. Kemudian di panel berikutnya kita bisa lihat Usopp ya yang tercengang lihat Chopper melayang di udara tanpa kata-kata. Sementara itu, di sisi Chopper bertanya-tanya kepada Saka di mana Vegapunk dan Bone berada. Dan Saka menjawab kalau Bone ada di sini. Di mana Saka menjelaskan kalau semua yang ada di lab ini ada di sini termonitorkan di monitor yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada Bone bukan? Yang mana mendengar itu ya Luffy kaget bukan main dan protes yang sudah capek-capek lari ke sana kemari. Kenapa tidak katakan lebih awal dan kenapa kau tidak memberitahukan kami? Kemudian di panel berikutnya muncul Zoro, Brook, dan Stacy dengan tampilan futuristik mereka yang terlihat sangat kece di sini. Di mana Brook di sini mengatakan dengan sumringannya, tempat apa ini? Apakah ini di masa depan? Sementara itu Zoro bertanya-tanya, "Hei, bukankah kita akan berlayar?" Dan di sisi Stacy datang langsung menanyakan kondisi dan ingin melihat Stella atau Vegapunk yang asli. Dan di panel berikutnya kita melihat ya semua orang berkumpul di ruangan itu. Bahkan terlihat Pang 05 yaitu Atlas telah pulih kembali dengan suku cadang barunya. Pang 06 bangun dari tidurnya di mana Zoro, Brook, Sanji yang salpok dengan Pang 05 dan juga Pang 06. Sementara itu, Luffy memberikan salamnya ke Atlas, Jinbe yang pelengak-pelongo, Usopp yang kepo banget, dan Nami yang terlihat ingin membuli Kaku dan juga Lucy, namun ditahan oleh Robin. Dan kemudiannya ya, di sini Saka menjelaskan kalau ada dua insiden yang terjadi di sini. Jadi dengarkanlah. Di mana yang pertama Stella atau Vegapunk yang asli telah menghilang. Kedua, dom keamanan tidak bekerja dengan benar. Dom pada saat ini tidak bisa dinonaktifkan, yang mana dengan kata lainnya kita terperangkap dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dan jika kita tinggal terlalu lama di sini, secara cepat atau lambatnya kita akan terbakarkan oleh laser sampai mati. Yang mana mendengar itu ya, sontak Usopp dan Chopper kaget bukan main dan berkata kalau bukankah kita akan membawa Vegapunk ke lautan. Dan di sini ya Saka menjawab kalau itu adalah benar, tapi pada saat ini Vegapunk telah hilang. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukannya. Kemudian kita bisa memperbaiki dom itu nantinya. Namun di panel berikutnya Franky bertanya-tanya bagaimana kita menemukan Vegapunk, sedangkan katamu tadi tidak muncul di monitor sama sekali. Dan kemudiannya di sini ya di halaman berikutnya Saka menjawab kalau biasanya semua hal yang ada di lab tentu bisa dipantau dari sini. Namun karena serangan Seraphim sebelumnya itu membuat seafood CCTV bergeser di tempat yang seharusnya, dan kami telah melakukan suatu pemeriksaan kepada seafood itu yang mungkin mereka masuk dan keluar dari kesadarannya. Kemudian di panel berikutnya Pythagoras menghubungi Saka di mana Pythagoras ya sedang melakukan suatu pemeriksaan
dan kini melaporkannya kepada Sokka kalau tidak terlihat seperti ada siapapun di menarasi. Dan laporan itu diterima oleh Sokka dan memintanya untuk mengecek yang berikutnya. Nah, di panel berikutnya kita bisa melihat ya Nami spontan mencari Vegapunk agar segera mungkin bisa berlayar, dan Brook mengajukan diri untuk ikut bersama Nami. Sementara itu Stacy juga demikian, dia khawatir dan bergegas untuk mencarinya juga. Dan di sini ya Sanji dengan semangatnya menawarkan dirinya untuk diserahkan kepada Stacy, alias ikut bersamanya. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat ya Zoro merasakan sensasinya. Dia pikir kalau dia akan pergi juga untuk mencarinya. Dimana Zoro mengatakan, oke, aku akan pergi mencari dia juga. Ciri-cirinya orang tua yang putus kepalanya dan terpotong bukan? Namun itikat baik Zoro ini ya langsung direport oleh Sanji yang menahannya sambil berkata, "Woi, tunggu, Marimo. Dari semua orang yang ada di sini, kau akan mencari seseorang. Jika itu kau lakukan, nantinya setelah kami mencari Vegapunk, kami pastinya nanti akan mencarimu juga. Karena kau tentunya akan tersesat." Dimana Sanji dan Chopper yang menjelaskannya sambil menangis. Tetapi di sisi lainnya, Mama Robin sambil senyum kepada Zoro mengatakan kalau duduk di sini saja, oke, sembari emot love di sana. Yang mana di sini ya Zoro hanya bisa pasrah menerima permintaan mereka itu. Kemudian di panel berikutnya Zoro dan Luffy berdua duduk di sofa sembari di depan mereka ada Kaku dan juga Lucy yang sedang pingsan. Dimana di sini Zoro berkata, "Ya ampun, aku benar-benar tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi ya jika dipikir-pikir mereka punya cukup banyak orang untuk menemukan Vegapunk. Tapi ngomong-ngomong Luffy, seberapa banyak kau berlari?" Dan di sini Luffy yang masih ngos-ngosan mengatakan, "Aku selalu sekuat tenagaku." Tapi ngomong-ngomong, dengan kita bertemu dengan orang-orang ini lagi, membuatku nostalgia ke Water 7. Dan sekarang pula aku bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ace no Osan pada saat ini. Kemudian scene dipotong ke lab yang berada di Nikkyu Room, yaitu ruangan yang dimasuki oleh Bone sebelumnya. Dimana kita melihat ya sedikit flashback di sini ketika Vegapunk mencoba menghentikan Bone menyentuh bola-bola guma itu. Di sini ya Bone menyuruh diam Vegapunk dan memaksanya keluar dari sana. Dan di panel berikutnya memasuki timeline pada saat ini, kita melihat Bone yang berada di suatu tempat yang di sana Bone melihat sosok Kuma kecil yang sedang menangis. Dan di sana Bone mencoba berbicara dengannya dengan mengatakan apa yang salah di sini. Tetapi tidak ada tanggapan di sana. Malah justru kemudiannya Bone menyaksikan Kuma kecil diamuk massa oleh beberapa orang sambil berkata, "Woi, ketemu si bajingan ini, ayo ikut kami. Jika kau pergi, kami semua akan terbunuh." Sementara itu ya Kuma di sini menangis dan mengatakan kalau dia tidak akan pergi. Kuma mengatakan dia tidak akan pergi ke sana lagi. Tetapi orang-orang di sana memaksanya dan juga memukulnya. Namun sambil menangis di sini ya Kuma mengatakan, "Bunuh saja aku siap mati." Dan Bone yang melihatnya mencoba mendekat tetapi dia justru semakin menjauh. Dia tidak bisa mendekat dan hanya bisa menangis melihat itu semua. Sembari kemudiannya kita melihat ya istana dan segerombolan orang mirip dengan Tenryubito. Kemudian di halaman berikutnya Bone terbentalkan dari lingkaran itu dan mencoba kembali bangkit dengan tubuhnya yang gemetar itu sambil berkata di dalam hatinya, "Aku masih belum siap untuk ini, aku belum mampu mengambilnya. Jika aku tidak tahu apa-apa yang terjadi, aku tidak akan mampu memahami apapun. Bukankah itu benar, ayah?" Dan ya kita bisa melihat di sini Bone mencoba kembali menyentuh bola-bola itu. Sementara itu, di sisi lainnya kita juga melihat situasi Kuma pada saat ini yang berada di Redland ya, dimana kita bisa melihat Kuma kembali memanjat Redland dengan jari-jari rapuhnya itu dan juga berusaha dijatuhkan oleh Marine yang ada di sana. Dan scene ya kembali berpindah yang kini berada di suatu ruangan di lab dan kita diperlihatkan Pythagoras yang sedang berjalan di sana, yang dimana di sini ya Pythagoras mengatakan, wah mereka benar-benar menghancurkannya. Walaupun tempat ini adalah tempat kelahiran mereka, yaitu para Seraphim. Jadi sekarang di mana kau Stella? Ya Pythagoras bertanya-tanya di sini.
Namun secara tiba-tibanya Pythagoras menyadari sesuatu di belakangnya dan secara mengejutkannya kemudiannya terjadi ledakan di sana dan juga terdengar teriakan pula setelahnya. Apakah Pythagoras diserang dari belakang? Ia tidak diketahui untuk saat ini. Dan kemudian scene dipotong ke kapal berita dunia milik Morgan, yang dimana terlihat ya Morgan kegirangan mendapatkan hot issue dari Deden Musi yang mungkin daripada agennya. Dimana kemudiannya di panel berikutnya Morgan mengatakan kalau pemerintahan dunia melakukan pembunuhan terhadap Vegapunk. Mereka benar-benar akan membunuh jenius terbesar di dunia. Ini tampaknya terulang kembali dari insiden Ohara. Namun pemerintah menurut Morgan melakukan suatu kesalahan. Vegapunk adalah figur populer di seluruh dunia. Dia menyalakan banyak kota di seluruh dunia dengan perkembangan energinya itu. Untungnya ada seseorang yang hadir di sini, yaitu orang ini, di mana Morgan sambil memperlihatkan bounty Mugiwara no Luffy. Dan kemudiannya di panel berikutnya Morgan mengatakan kepada stafnya untuk membuat headline seperti ini, di mana salah satu Yonko Mugiwara no Luffy menyandra Vegapunk dan melakukan suatu perang melawan Marine. Di mana dengan judul itu pastinya pemerintah dunia akan sangat senang denganku dan aku ingin hadiah untuk itu. Dan permintaan Morgan itu ya dimengerti oleh stafnya di sana. Namun di panel berikutnya Vivi dengan marahnya langsung mengatakan berita macam apa itu. Luffy tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan inilah alasan kenapa aku benci dengan news Morgan. Sementara itu di sisi Vivi ya ada Wapol juga di sana yang berada di sana. Di mana Wapol berkata kepada Vivi, "Oi, kecilkan suaramu, perhatikan suaramu. Ada Snell transponder mata-mata di sini. Jika lokasi kita terungkap, pemerintah akan menghapus kita." Dan Wapol ya memperingati Morgan untuk tidak menjawab panggilan lagi dari Snell itu apapun yang terjadi. Namun di akhir chapter kali ini di last panel ya Morgan menanggapi protes dengan mengatakan, "Oi gadis yang menangis hingga hari ini, jangan bertindak begitu dan kemudian berbicara kembali kepadaku tentang pekerjaanku ini. Satu-satunya yang akan mengganggu dunia adalah aku, bukan tentang benar atau hoax. Informasi adalah tentang hiburan." Dan ya, itulah chapter kali ini yang ditutup dengan komentar editor yang mengatakan informasi berjalan menuju dunia.